Tes, tes, pilek. Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Hyuk yang baru saja menaklukkan grup Thunder Dragon di keluarga Namgong dan menjadi pemimpin mereka. Langsung saja, Bang Avan jomblo tiap malam Jumat gak pakai kancut. Dan persiapan untuk cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan kediaman Bang Kumis dan di sana seseorang sedang membersihkan sesuatu, tapi tiba-tiba terdengar suara Elder Bang Kumis, Elder. Ternyata itu adalah anak buah dari Bang Kumis. Ia pun tergesa-gesa dan berkata, Elder, grup Thunder Dragon, Elder, grup Thunder Dragon. Lalu di sana Bang Kumis pun tersenyum dan berkata, haha, sepertinya dia sudah tamat sekarang. Apa dia sudah dihajar? Sambil ia tersenyum bangga di sana. Lalu anak buahnya pun berkata, sepertinya tidak, mereka terlalu sangat lusuh. Benar-benar kacau, Elder. Lalu Bang Kumis di sana pun makin bahagia dan berkata, sudah kuduga grup Thunder Dragon memang mengerikan. Seberapa parah luka yang diderita Namgong Hyuk. Dan anak buahnya di sana pun terbengong. Lalu ia bertanya-tanya dan juga Bang Kumis yang bertanya-tanya juga. Lalu anak buahnya pun berkata, sepertinya Anda salah paham Tuan. Lalu Bang Kumis dengan nada yang serius, ia bertanya, apa maksudmu? Kau bilang sendiri kan kalau keadaannya benar-benar kacau. Lalu anak buahnya pun menjawab, bukan Namgong Hyuk Tuan, tapi grup Thunder Dragon. Grup Thunder Dragon sekarang benar-benar di bawah perintah Namgong Hyuk. Di sana terlihat Bang Kumis yang makin terkejut dan berkata, apa? Kenapa itu bisa terjadi? Lalu beberapa saat kemudian terlihat Hyuk sedang makan. Di sana ia menikmati makanan itu dan berkata, enaknya, sambil terdengar suara kepatuhan penuh, kepatuhan penuh. Lalu di sampingnya terlihat Ucit yang sedang sensi. Ia pun berkata, cih, apa kau memang punya perasaan tertentu terhadap pangsit itu Tuan? Lalu tiba-tiba Hyuk pun berkata keras, aku tidak bisa mendengar kalian. Ternyata Hyuk masih di atas kayu itu yang dipangkul oleh mereka semua. Dan Hyuk di sana pun berkata, katakan lebih keras. Dan mereka semua berkata, kepatuhan penuh, kepatuhan penuh. Sambil mereka pun kelihatan lelah di sana dan mereka semua masih mengatakan kata-kata kepatuhan penuh dengan sangat semangat. Lalu terlihat Ucrit dari belakang pun berkata, Tuan, bukankah ini sudah cukup? Sepertinya Anda terlalu keras pada mereka. Kondisi mereka juga sedang tidak bagus. Lalu Hyuk di sana pun berkata, aku harus melakukan sesuatu agar mereka tidak akan pernah berani memberontak lagi. Sambil terdengar mereka semua yang masih mengatakan kepatuhan penuh. Aduh, mau penyiksaan ini, memang penyiksaan. Lalu di sana Ucrit pun berkata, saya rasa apa yang Anda lakukan memang sudah sangat berlebihan Tuan. Dan berapa banyak pangsit lagi yang akan kau makan Tuan? Di sana Hyuk pun menjawab, penyiksaan bagiku tidak terlihat seperti itu. Sambil ia pun melihat ke arah anak buahnya di bawah itu. Dan mereka masih berkata, kepatuhan penuh. Lalu Hyuk pun berkata, rasa sakit dan rasa takut adalah cara paling efektif untuk membuat musuhmu menyerah. Sambil terlihat si kuncir di sana yang kelelahan. Hyuk pun berkata lagi, mereka akan menjadi sangat patuh setelah rasa takut meresap ke dalam tulang mereka. Lalu terlihat Ucrit yang ngeri sambil bergumam, bagaimana seseorang bisa menjadi sekejam ini? Dia benar-benar berubah. Sambil terlihat mereka yang diawasi Bang Kumis bersama anak buahnya dari atas bukit. Lalu Bang Kumis pun berkata, tidak bisa dipercaya grup Thunder Dragon melakukan hal semacam ini. Lalu anak buah yang menjadi mata-mata itu pun berkata, masih ada lagi, dia menambah pekerjaan mereka menjadi 2 atau 3 kali lipat kalau ada yang salah menghitung angka. Lalu Bang Kumis pun berkata, apa maksudmu? Sambil terdengar mereka masih mengalunkan nada kepatuhan penuh. Anak buah mata-matanya pun berkata, ada aturan kalau mereka tidak boleh menyebutkan angka yang terakhir Tuan. Contoh
Kalau mereka melakukan 20 kali, mereka harus meneriakan angka 19, namun angka 20 tidak boleh disebut. Di sana Bang Kumis pun makin bingung dan berkata, apa-apaan itu? Mata-mata itu pun berkata lagi, kalau mereka menyebutnya, dia akan menambahkan pekerjaannya menjadi 2 atau 3 kali lipat. Sambil terlihat di sana Yuk dan anak buahnya yang berkata, kepatuhan penuh 18, kepatuhan penuh 19, kepatuhan penuh 20. Dan Yuk di sana marah sambil berkata, siapa yang meneriakan angka terakhir? Sayang sekali 40 kali lagi. Lalu terlihat dari atas Bang Kumis yang terkejut dan berkata, aduh, mendengarnya saja membuatku merinding. Lalu anak buah mata-matanya pun berkata, lutut saya juga gemetar saat melihatnya, Tuan. Lalu Bang Kumis pun menjawab, apakah wajahmu seperti itu saat lututmu sedang gemetar? Dan anak buahnya pun berkata, setelah melihat ini, elder yang lain sangat terkesan padanya karena berhasil mengendalikan Thunder Dragon, Tuhan. Lalu di sana Bang Kumis pun makin terkejut dan berkata, apa? Para elder merasa senang? Lalu anak buahnya pun menjawab, ya, mereka bilang sangat senang melihat mereka berlatih seperti itu, Tuan. Lalu Bang Kumis di sana pun emosi sambil berkata, wah, para orang tua bodoh, latihan apanya? Ini kan namanya penyiksaan. Lalu anak buahnya dari samping pun berkata lagi, sepertinya rencana Anda untuk memanfaatkan Thunder Dragon untuk membuat putra kedua kesulitan gagal kali ini. Lalu Bang Kumis pun menjawab, kenapa rencanaku terhadapnya tidak bisa berhasil? Panggil ketua grup Black Tortoise. Anak buahnya pun berkata, saya mengerti, sambil mereka melihat ke arah bawah Yuk dan para anak buahnya itu. Sambil melihat Yuk itu, Bang Kumis pun bergumam, rencanaku masih belum gagal. Aku akan membuatmu jatuh apapun yang terjadi. Lalu beberapa saat kemudian terlihat tempat tongkrongan Thunder Dragon. Di sana mereka semua pun kelelahan duduk di kursi. Dan si kuncir di sana pun berkata, bahkan aku tidak kuat untuk mengangkat sendok. Lalu ketuanya pun gemetar mencoba akan minum sambil berkata, pokoknya kalian harus tetap makan. Kita harus memulihkan diri. Lalu tiba-tiba seseorang menyenggol punggungnya dan di sana mangkok itu pun terjatuh. Lalu ketua Thunder Dragon pun emosi berkata, apa? Siapa yang melakukan itu? Sambil ia menoleh di sana dan terlihat seseorang yang berkata, oh Bung, maaf, itu salahku. Maaf ya, tapi sepertinya kau sendiri tidak bisa memegang mangkok itu. Sambil ia pun mengejek di sana. Lalu bos ketua pun berkata, ketua grup Black Tortoise, pergilah, aku sedang tidak ingin berurusan denganmu. Sambil ia terasa malas di sana. Lalu ketua Black Tortoise itu pun berkata, wow, mengejutkan, sejak kapan Thunder Dragon menjadi seperti ini? Mereka pasti sangat lelah setelah putra kedua menyiksanya. Hehe, sekarang mereka jadi tidak berdaya. Lalu anak buah dari Thunder Dragon yang besar itu pun berkata marah, brengsek, kau cari mati ya? Bos ketua menenangkan sambil berkata, tenang, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan putra kedua kalau kita membuat kegaduhan lagi. Lalu sambil emosi anak buah besar pun berkata, dia pasti akan marah, bos. Lalu ketua Black Tortoise pun mengejek sambil berkata, wow, kau menahan diri, aku khawatir kau akan sakit kalau menahannya. Lalu di sana bos ketua pun berkata, tolong jangan ganggu kami dan pergi makan saja sana. Dan ketua Black Tortoise pun menjawab, kalau aku tidak mau, bagaimana? Apa kau akan bicara lagi dengan tanganmu seperti tadi? Lalu bos ketua pun emosi di sana. Ia pun berkata, sudah cukup. Sambil ia menahan diri dan memalingkan mukanya dari ketua Tortoise itu. Lalu tiba-tiba ketua dari Black Tortoise pun berkata, sekarang kau menjadi anjing yang patuh. Ku dengar kau merangkak di hadapan putra kedua dan menjilati kaki serta jemarinya, kan? Di sana bos ketua pun emosi dan ia akan menonjok dan berkata, sialan kau. Sambil ia sedikit menahannya. Lalu di sana ketua dari Black Tortoise pun malah berkata lagi, apa yang sedang kau tunggu? Kau takut dengan putra kedua kalau dia tahu terjadi keributan di sini? Sambil terlihat tangan bos ketua yang akan menonjok sambil gemetaran. Lalu tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara, hei,
dan ternyata itu adalah Yuk. Di sana ia pun berkata, "Kalian mau berkelahi ya?" Lalu mereka semua pun berdiri sambil membungkuk dan berkata, "Salam kepada putra kedua." Lalu terlihat Yuk di sana malu-malu sambil berkata, "Hei, apa yang kalian lakukan di saat waktu makan seperti ini? Orang-orang akan berpikir kalau aku akan membunuh kalian atau semacamnya. Aku tidak sejahat itu kok. Selesaikan makanmu dulu." Lalu anak buahnya pun bergumam, dia memang bukan orang jahat karena dia bukanlah seorang manusia, dia itu iblis. Sambil terlihat bos ketua yang memegang baju dari ketua Black Tortoise di sana, Yuk pun berkata, "Kalian sedang apa?" Tiba-tiba bos ketua pun kaget dan berkata, "Tolong jangan salah paham tuan, aku cuma membetulkan pakaiannya, tadi sangat berantakan." Lalu ketua Black Tortoise itu pun berkata, "Itu tidak benar, dia menarik kerahku dan tiba-tiba mengajak berkelahi. Temperamennya memang buruk seperti biasanya." Di sana bos ketua pun makin terbengong dan terkejut. Lalu ternyata Yuk pun pergi dan ia pun berkata, "Kalau begitu lakukan saja." Dan bos ketua di sana pun terkejut, "Hah? Apa yang kau katakan tuan?" Lalu Yuk pun menjawab, "Apapun alasan yang kau buat, kau memang ingin berkelahi, kau harus melakukannya sampai akhir." Di sana mereka berdua pun terbengong. Lalu Yuk sampai pintu dan berkata lagi, "Tapi kau harus tahu, kalau aku kembali ke sini dan kau kalah, aku akan mendorongmu sampai di titik di mana kau merasa lebih baik mati dengan cara menggigit lidahmu sampai putus. Jadi lakukanlah sesukamu." Sambil ia menutup pintu di sana. Lalu tiba-tiba muka dari ketua Black Tortoise itu pun dipukul oleh anak buah Yuk dan ia pun berkata, "Apa maksudmu tadi?" Sambil ia jatuh di lantai. Di sana bos ketua pun berkata, "Dia memerintahkan kami untuk menghajar kalian, brengsek." Lalu ketua Black Tortoise itu menutup hidungnya yang berdarah sambil berkata, "Kau pikir kau akan selamat setelah melakukan ini?" Lalu mereka semua pun mengeroyoknya sambil berkata, "Kemari kau!" Dan terjadi perkelahian di sana. Anggota Thunder Dragon pun berkelahi dengan sangat serius karena tidak ingin disalahkan oleh Hyuk. Di sana mereka menghajar anggota Black Tortoise dengan sangat gembira, seakan-akan mereka melampiaskan kemarahannya terhadap anggota Black Tortoise. Lalu ketua dari Black Tortoise pun berkata, "Jangan takut, kita lawan. Jumlah kita lebih banyak." Sambil terlihat bos ketua dari atas akan menyerangnya dan ia pun mendengkul kepala ketua Black Tortoise itu dan ia pun berkata, "Khawatirkanlah dirimu sendiri dulu." Ceprek. Sampai terlihat ketua Black Tortoise terjatuh di tanah. Bos ketua di sana pun berkata, "Kami hanya perlu sesuatu untuk melampiaskan amarah kami. Ya, apa kalian ingin tahu rasanya mati lalu hidup kembali?" Mereka pun menghajarnya dengan bertubi-tubi dan seseorang dari anggota Black Tortoise pun berkata, "Aduh, selamatkan kami." Mereka pun sampai ketakutan. Lalu selang beberapa waktu kemudian di malam harinya terdengar seseorang yang berkata, 5 mengalami luka ringan dan 23 lainnya mengalami luka serius. Ternyata di sana sedang ada rapat dari keluarga Namgong dan seseorang di sana pun berkata lagi, "Itulah laporan dari dokter yang merawat mereka." Great Elder di sana pun berkata, "Kenapa hal ini bisa terjadi antara mereka? Mereka berasal dari keluarga yang sama." Lalu seseorang elder di sana pun berkata, "Kupikir putra kedua benar-benar bisa mengendalikan Thunder Dragon." Lalu ketua lainnya pun berkata, "Sepertinya mereka memang tidak bisa diatur." Lalu ayah Yuk sambil melirik Yuk dari belakang, ia pun berkata, "Bagaimana menurutmu tentang ini, Yuk? Kami akan mendengarkan penjelasanmu." Di sana Yuk pun terkejut, lalu ia berkata, "Laki-laki memang seharusnya tumbuh dengan mengalami beberapa perkelahian. Tetap terjadi kekerasan di antara kedua pihak karena anggota Thunder Dragon juga terluka." Lalu seseorang pun berkata, "Kedua belah pihak memalukan." Sambil terlihat Yuk di sana yang terkejut, ternyata itu adalah Bang Kumis. Ia pun berkata lagi, "Hanya ada 3 orang mengalami luka ringan dan 4 orang mengalami luka serius di pihak Thunder Dragon. Kau tahu itu?" Lalu Yuk di sana pun makin terkejut dan berkata, "Apa? Tidak mungkin."
Dan Bang Kumis pun berkata lagi, apa kau akhirnya mengerti situasi yang terjadi saat ini, Yuk? Tapi Yuk di sana tidak mendengarkan Bang Kumis, malah ia pun berkata, 7 orang terluka saat melawan Black Tortoise yang payah itu. Sepertinya mereka butuh lebih banyak latihan. Lalu Bang Kumis di sana pun berkata lagi, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Sebagai yang bertanggung jawab atas Thunder Dragon, putra kedua harus menanggung hukuman dari insiden ini. Kita tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja karena ada banyak orang yang mengalami luka serius. Di sana terlihat Yuk yang terdiam sambil mendengarkan seseorang elder berkata, hukuman untuk putra kedua dan Thunder Dragon tidak dapat dihindari. Thunder Dragon memiliki pengaruh yang buruk. Sambil terlihat Bang Kumis yang bergumam, bagaimana statusmu akan jatuh setelah menerima vonis hukuman kan? Lalu mereka semua dikejutkan dengan Yuk yang berkata, kalau begitu apa mereka memang harus mengalah? Sambil mereka semua menoleh ke arah Yuk dan ia pun berkata, apa mereka harus menahan diri saat Black Tortoise yang mulai terlebih dahulu? Bukankah ini keluarga seni bela diri? Bukankah kita harus melawan kekuatan dengan kekuatan? Apakah kalian akan mengatakan hal yang sama kalau musuhnya adalah keluarga Hebe Peng? Elder di sana pun berbisik, itu tidak akan bisa dimaafkan kalau mereka diajar oleh keluarga Peng. Ini semua adalah kesalahan grup yang memprovokasi terlebih dahulu. Lalu terlihat Bang Kumis yang menatap para elder dan ia pun bergumam, kalian ini orang-orang bodoh yang mudah ditipu. Lalu ia pun berjalan mendekat ke arah Yuk sambil berkata, jangan mencoba mengubah topik pembicaraan. Sudah jelas Black Tortoise mengalami korban luka yang lebih banyak. Aku bertanya, bagaimana kau akan bertanggung jawab atas semua ini? Lalu Yuk di sana pun menjawab, baiklah, aku akan bertanggung jawab. Lalu terlihat Bang Kumis yang terkejut sambil berkata, apa? Dan Yuk pun berkata lagi, sebagai pemimpin Thunder Dragon, aku akan bertanggung jawab dan menerima hukumannya. Tapi Black Tortoise sebagai grup yang memprovokasi terlebih dahulu juga tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya. Di sana Bang Kumis pun makin terkejut dan berkata, bicara apa kau ini? Lalu Yuk pun menjawab lagi, siapa yang bertanggung jawab atas grup Black Tortoise? Lalu di sana beberapa elder pun berkata, bukankah Elder Namgong Baik adalah pemimpin Black Tortoise? Ya, dia adalah yang bertanggung jawab atas mereka. By the way, pemimpin dari Black Tortoise adalah Bang Kumis ya, Mo Namgong Baik. Lalu Bang Kumis pun terkejut dan berkata, bocah sialan, apa kau mau menyeretku? Sambil ia menatap ke arah Yuk itu. Di depannya Yuk pun berkata lagi, ayo kita tanggung hukumannya dengan adil. Bukankah keluarga Namgong selalu bekerja dengan adil kan? Lalu terlihat Bang Kumis yang makin emosi dan bergumam, bocah ini. Lalu di sana Yuk pun bergumam, hehe, kau pasti sangat marah. Harusnya kau tidak mengajakku berkelahi. Apa kau tahu berapa umurku? Tapi Bang Kumis tiba-tiba pun berkata, apa gunanya berdebat tentang benar dan salah atas hal yang sepele seperti ini? Bagaimana kalau kita membiarkan yang bertanggung jawab untuk menegur mereka? Sambil ia terlihat berbicara pelan di sana, Great Elder di sana pun menjawab, aku setuju, kita akan lakukan itu. Aku setuju, tidak ada gunanya juga membesar-besarkan masalah ini. Lalu Yuk pun berkata, sungguh pertimbangan yang bijak, sambil ia memberikan hormat pada Bang Kumis. Di sana Bang Kumis pun emosi dan bergumam, cih, aku akan membalas tindakanmu kali ini. Lalu beberapa saat kemudian terlihat penjara bawah tanah. Di sana terdapat banyak penjaga dan seseorang dari dalam sel pun berkata, aku lapar sekali. Ternyata itu adalah anggota Thunder Dragon yang besar dan ia pun berkata, kalau aku tahu ini akan terjadi, harusnya aku makan semua pangsit dulu sebelum berkelahi. Lalu dari sampingnya si kuncir pun berkata, kenapa kau santai sekali? Kenapa kau masih bisa memikirkan makanan padahal kita belum tahu hukuman apa yang akan kita dapat? Lalu bos ketua pun berkata, jangan menyerah dan tetaplah tenang. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan seseorang penjaga yang berkata, kalian sudah dibebaskan. Lalu mereka pun berkata, kau sungguh membebaskan kami? Lalu penjaga itu pun menjawab, iya, cepatlah pergi.
Lalu si kuncir pun berbisik, bukankah ini aneh? Dan si besar pun berkata, aneh apanya? Si kuncir pun menjawab, kenapa kita dibebaskan tanpa hukuman setelah mengajar Black Tortoise? Lalu si besar pun menjawab, bodoh, putra kedua pasti menggunakan kekuatannya di sana. Akhirnya kita punya orang yang akan menyokong kita. Lalu si kuncir pun tersenyum sambil berkata, sepertinya kekuatan memang menyenangkan, pantas semua orang menginginkannya. Lalu dari depannya bos ketua pun berkata, ya entah apapun itu, jangan terlalu senang dulu. Lalu ia pun menoleh mendengar anak buahnya yang berkata, mempunyai backingan sangat menyenangkan, aku akan melayani putra kedua selamanya. Lalu bos ketua pun berkata, kelihatannya mereka benar-benar berjanji untuk patuh, kita sedang diperdaya oleh putra kedua. Lalu di sana penjaga pun berkata, putra kedua akan menghukum kalian secara langsung, jadi jangan berlama-lama dan cepat pergi. Tapi di depannya terlihat bos ketua yang terkejut dan berkata, apa? Kau bilang apa? Putra kedua akan menghukum kami secara langsung? Lalu penjaga itu pun menjawab, ya itulah yang diputuskan oleh petinggi. Tiba-tiba mereka semua pun masuk ke dalam penjara lagi dan menutup pintunya sambil berkata, kita akan tetap di sini saja. Sambil terlihat mereka ketakutan di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat mereka semua yang masih di dalam penjara. Di sana seseorang penjaga pun berkata, kalian sudah bebas, kenapa tidak mau keluar? Pokoknya cepat pergi. Mereka di dalam sana pun menjawab, aku tidak mau pergi, aku lebih baik membusuk di sini. Selang beberapa waktu kemudian terlihat gerombolan, dan di sana ternyata gerombolan dari Thunder Dragon. Mereka pun menunduk dan mereka sudah keluar dari penjara. Tiba-tiba dari depannya terlihat Yuk di sana. Mereka pun kaget dan langsung memberi hormat dan berkata, Thunder Dragon memberi salam kepada putra kedua. Sambil terlihat Yuk di sana yang tersenyum. Lalu Yuk pun berkata, ku dengar kalian memohon pada penjaga agar tetap dikurung di dalam penjara ya. Di sana bos ketua dan anak buahnya pun terkejut sambil berkata, itu salah paham tuan. Lalu Yuk pun berkata, oh benarkah? Oh kalau begitu aku pasti salah dengar. Lalu bos ketua pun berkata, apa hukuman yang akan kami terima tuan? Yuk di sana pun menjawab, itu hanya sesuatu yang kukatakan untuk memuaskan para orang tua itu. Tidak ada hukuman yang diperlukan untuk perkelahian antara anak-anak. Dan mereka terbengung dan berkata, untung saja. Sambil mereka melihat ke arah kotak itu, dan ia pun berkata, kotak apa itu tuan? Lalu Yuk menendang kotak itu dan berkata, oh ini ternyata itu adalah bola-bola besi. Lalu beberapa saat kemudian terlihat batu yang hancur. Ternyata di sana Bang Kumis pun berkata, aku Namgong baik dipermalukan oleh bocah ingusan itu. Lalu anak buahnya yang mata-mata pun berkata, jangan terlalu marah Elder, wajar kalau melakukan beberapa kesalahan. Bang Kumis pun menjawab, ini tidak bisa dibiarkan, masalahnya Elder yang lain mulai berpihak kepada bocah itu. Lalu mata-matanya pun berkata, tidakkah Anda terlalu fokus pada putra kedua sekarang? Sepertinya itu hanya akan membuang waktu tuan. Lalu Bang Kumis pun berkata, tidak, apa kau tidak tahu Yuk itu anak siapa? Kalau dia semakin hebat, status kepala keluarga juga akan makin tinggi. Lalu anak buahnya pun berkata lagi, tapi tidak ada cara untuk mengurusnya kalau dia terus berada di sini. Bagaimana mungkin kita bisa mengurusnya ketika dia mendapat perlindungan dari kepala keluarga dan para elder? Kumis pun menjawab, memang tidak mungkin kalau berada di sini, tapi bagaimana kalau di luar? Lalu anak buahnya pun menjawab, apa maksud Anda tuan? Bang Kumis pun berkata, aku akan mencari cara untuk mengurusnya meski harus perlahan-lahan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bola-bola besi di sana, dan ternyata mereka kakinya diikat oleh bola besi itu. Dan Yuk di sana pun berkata, kau lambat, terlalu lambat. Sambil mereka semua berusaha berjalan dengan bola-bola besi itu. Lalu Yuk di sana pun berkata, bagaimana kalian bisa menyebut diri kalian prajurit elit kalau selambat ini?
Mereka pun kelelahan dan berkata, kita harusnya tidak meninggalkan penjara. Lalu beberapa waktu kemudian berlalu. Di sana terdapat hujan salju dan musim dingin pun tiba. Dan terlihat tungku api di sana. Yuk pun menggigil kedinginan dan berkata, sialan, energi dari Nen Yin Flow Block S menjadi semakin kuat saat udara dingin. Sambil terlihat ia menyelimuti tubuhnya dan mendekat ke api itu. Lalu dari samping Ucrit pun berkata, sudah waktunya makan tuan. Lalu Yuk pun berkata marah, apa kau bercanda? Dan Ucrit pun berkata, ada apa dengan Anda tuan? Lalu Yuk pun menjawab, ini tidak cukup, mana dagingnya? Sambil terlihat makanan di atas meja itu. Di sana Ucrit pun berkata, tolong tenanglah, keuangan keluarga sedang tidak bagus akhir-akhir ini tuan. Lalu Yuk di sana pun marah lagi dan berkata, kapan keuangan keluarga akan menjadi lebih baik? Lalu di sana Ucrit pun menjawab, saat musim dingin biasanya akan menjadi tambah buruk, pengeluaran membengkak dan pemasukan akan menurun tuan. Ini menjadi lebih buruk karena obat yang Anda butuhkan sangat mahal. Lalu Yuk sambil menggigil dan berkata, jadi kau bilang ini semua salahku? Lalu Ucrit pun menjawab, ya saya tidak bisa membantah itu tuan. Lalu Yuk pun berkata lagi, selain makanan apa yang akan terjadi pada obat-obatku? Lalu Ucrit pun menjawab, obat yang terakhir masih bisa untuk menahan Anda, jadi tolong bertahanlah sebentar lagi. Lalu Yuk pun menjawab, aku bisa membiarkan semuanya, tapi tidak dengan obatku. Ucrit pun menjawab, masih banyak orang lain yang kesusahan di luar sana tuan. Lalu Yuk pun menjawab lagi, aku tidak peduli, bawakan obatku. Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya terlihat para kuda-kuda yang dikawal oleh beberapa penjaga di sana. Lalu tiba-tiba terdapat jaring di depannya dan mereka semua pun terkejut. Lalu mereka dilempari dengan obor api di sana. Mereka dikelilingi api yang diakibatkan obor itu. Lalu dari depannya muncul beberapa orang dan penjaga itu pun berkata, siapa kalian ini? Kumpulan pencuri mengincar kuda kita. Sambil terlihat mereka semua yang tersenyum di sana. Lalu mereka semua menyerang ke arah penjaga itu dan penjaga itu pun berkata, kalian pasti sangat nekat. Kami adalah pasukan Phantom Stallion. Sambil terlihat pencuri itu pun melompat di sana. Ia pun berkata, siapa peduli, Phantom Stallion itu apa? Ia pun menebas ke arah penjaga itu, tapi dapat ditangkis sambil berkata, apa kalian tidak tahu pasukan Phantom Stallion milik keluarga Namgong? Lalu mereka pun berkata, orang bodoh macam apa yang tidak tahu soal itu? Lalu penjaga itu pun menjawab, tapi kenapa kalian masih melakukan ini? Sambil terlihat penjaga itu yang ditusuk oleh mereka hingga ia pun terjatuh dan mokat di sana. Mereka pun berkata, dasar bodoh, mereka pikir keluarga Namgong tidak dapat disentuh, cuy. Lalu dari belakang seseorang penjaga menunggangi kuda dan berkata, brengsek kau, beraninya pencuri melakukan hal semacam ini. Lalu seseorang itu pun berkata, sialan, sambil ia akan memukul. Dan di sana penjaga itu pun dipukul dengan telak dan terjatuh bersama kudanya. Lalu orang itu pun berkata, jangan panggil kami pencuri, sebagai bandit hal itu membuat kami marah. Waduh, mak ternyata bandit, saya kira pencuri. Apa bedanya? Lalu tiba-tiba dari belakang terlihat 3 kuda yang sedang menuju ke arah mereka. Dan ia pun berkata, minggir, kami akan menghentikan mereka. Dan bandit itu pun berkata, oh, ahli bela diri dikerahkan oleh keluarga besar ya. Kalian pikir kami takut hanya karena kalian adalah ahli bela diri dari keluarga Namgong? Bunuh mereka semua. Lalu mereka semua pun menyerang menuju ke arah 3 orang itu. Lalu 3 orang itu pun menyerang balik ke arah mereka sambil berkata, kalian sudah gila karena berani menghina keluarga Namgong. Kalian harus membayarnya dengan nyawa kalian. Sambil terlihat mereka menebas para bandit itu. Lalu terlihat bandit lainnya yang ketakutan dan di sana
Mereka semua pun kocar-kacir akibat perlawanan dari para penjaga itu. Dan bandit itu pun ketakutan dan berkata, mereka kuat sekali. Lalu ia pun bergumam, apa ahli bela diri dari keluarga besar memang sekuat itu? Lalu tiba-tiba ia ditodong oleh pedang di depannya. Dan penjaga itu pun berkata, kami akan memenggal siapapun yang melawan, menyerahlah. Lalu bandit itu pun menjawab, haha, kalian pikir kami menyergap Phantom Stallion tanpa rencana balasan? Dan pengawal itu pun terkejut, lalu ia pun terbengong. Tiba-tiba dari belakangnya terlihat seseorang yang menyerangnya. Lalu ia menangkis serangan itu, tapi dia pun tidak kuat menahannya. Dan ternyata orang itu memakai topeng. Dan karena tidak bisa menahan serangan dari orang itu, ia pun terbelah menjadi dua bersama dengan kudanya. Sambil ia terbelah, sempat-sempatnya ia pun berkata, pedang yang mengerikan. Dan ia terjatuh bersama kudanya lagi. Lalu teman penjaga itu pun terkejut, dan teman lainnya pun ketakutan sambil melihat ke arah pria bertopeng itu. Dan ia pun bergumam, orang itu bukanlah pencuri biasa, dia adalah ahli bela diri yang sangat kuat. Lalu mereka merencanakan sesuatu. Lalu tiba-tiba mereka menyerang ke arah pria bertopeng itu. Dan ia pun berkata, serangan dua arah. Lalu mereka mengarah ke arah pria bertopeng itu. Tapi pria bertopeng langsung melompat dan menebas mereka berdua hingga mereka terdiam. Lalu kepalanya pun terpenggal. Dan terlihat anggota lainnya yang berkata, bagaimana bisa ahli seni bela diri dibunuh dalam sekejap? Sambil terlihat para bandit mendekatinya, dan ia pun berkata, sialan. Dan para bandit pun membunuhnya. Lalu bandit itu mendatangi pria bertopeng dan berkata, guru besar Guinsoo memang luar biasa. Saya terkesan dengan kemampuan Anda yang bisa membunuh dua prajurit elit keluarga Namgong semudah itu. Lalu pria bertopeng itu pun menjawab, mengecewakan kalau prajurit elit keluarga Namgong hanya berada pada tingkat ini. Aku serahkan sisanya padamu. Lalu bandit itu pun menjawab, ya serahkan saja pada kami tuan. Lalu ia pun berteriak, ambil kudanya dan bakar mayatnya. Dan bersambung mo.